Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Rinato Teguh Santoso dengan NIM 190603030111128 dari mata kuliah Mikroprosesor dan Mikrocontroller kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan mata kuliah Mikroprosesor dan Mikrocontroller yang telah saya buat yang berjudul Automatic Water Dispenser. Nah, untuk pendahuluan di sini saya bagi menjadi 3 subbab, yaitu latar belakang, prinsip kerja, dan juga alat dan bahan. Oke, selanjutnya kita menuju latar belakang. Nah, latar belakang pembuatan alat ini yaitu pada masa pandemi seperti ini, kita tidak mengetahui keberadaan virus yang berada di mana-mana karena kita tidak bisa melihat virus tersebut. Virus tersebut bisa saja menempel di benda-benda yang sering kita sentuh. Contohnya pada kasus ini adalah keran dari dispenser air minum. Dengan sentuhan pada benda tersebut bisa menyebabkan virus menular kepada kita. Maka dari itu saya ingin merancang sebuah alat dispenser air minum yang dapat kita gunakan tanpa harus menyentuhnya, yaitu automatic water dispenser. Lalu kita lanjut ke prinsip kerja dari alatnya. Nah, alat yang saya buat bentuknya seperti pada gambar. Dia menggunakan input yaitu dari sensor ultrasonik ya untuk mengukur jarak benda. Nah, lalu outputnya ada relay, ada water pump, dan juga LED. Nah, di sini saya tandai sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2. Nah, ketika sensor ultrasonik 1 mendeteksi adanya benda, yaitu dideteksi sebagai gelas kecil. Nah, seperti yang tadi ini. Nah, dia akan menyala selama 5 detik. Itu relay akan menyala selama 5 detik sehingga dia akan menyalakan water pump-nya. Itu selama 8 detik. Selama pengisian lampu LED warna merah akan menyala. Lalu ketika pengisian selesai, LED yang biru akan menyala dan LED yang merah akan mati. Nah, apabila kasus kedua yaitu sensor ultrasonik yang pertama yang di bawah dan yang di atas mendeteksi benda, maka akan dideteksi sebagai gelas berukuran sedang dan relaynya itu akan aktif selama 14 detik dan juga akan mengaktifkan water pump-nya selama 14 detik. Sama seperti yang tadi, LED merah juga akan menyala saat pengisian. Namun setelah pengisian selesai, LED merah akan mati dan berganti LED biru akan menyala. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan itu yang pertama ada microcontroller Arduino Uno, itu untuk mengontrol semua input dan output yang kita gunakan. Lalu seperti saya tadi sudah katakan, menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Selain itu juga ada relay, ada LED, ada DC water pump. Selain itu juga ada kabel jumper, ada kardus, ada lem, ada cutter, dan juga untuk solder dan timah ini opsional. Jika ingin digunakan, bisa digunakan dan juga jika tidak digunakan juga tidak apa-apa, bisa digantikan dengan kabel jumper. Oke, kita lanjut. Setelah prinsip kerjanya kita ketahui, layout rangkaian yang
digunakan seperti ini. Di sini saya menggunakan breadboard karena untuk komponen yang digunakan banyak, sehingga tidak cukup jika semuanya langsung terhubung pada Arduino. Di sini bisa kita lihat ground itu yang kabel warna hitam ini saya hubungkan ke ground dari breadboard, dan juga VCC 5 volt dihubungkan pada VCC-nya breadboard. Nah, lalu untuk sensor ultrasonik, VCC dan ground-nya terhubung pada VCC dan ground yang tadi. Yang ini juga sama terhubung dengan VCC yang terhubung dengan Arduino sini. Untuk relay, VCC dan ground-nya juga terhubung pada VCC dan ground yang bersumber dari Arduino. Di sini tidak semua komponen saya hubungkan pada breadboard, ada yang langsung dihubungkan, yaitu LED. Saya tidak hubungkan pada breadboard karena dia akan menyala bersamaan dengan water pump-nya, sehingga saya di sini saya solder di sini untuk VCC dari water pump dan juga VCC dari LED. Di sini saya gambarkan seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan power supply-nya baterai 6 volt. Dia karena water pump yang saya gunakan hanya bisa menampung tegangan 6 volt. Di sini masuk ke port yang COM di relay. Dan juga untuk echo dan trigger dari sensor ultrasonik saya masukkan di pin 8, 9, 10, 11. Ya, sampai 11. Dan juga untuk relay saya masukkan di port 12. Dan LED biru itu saya masukkan di pin 5 dan ground-nya terhubung pada breadboard. Mungkin cukup itu saja dari layout rangkaiannya. Selanjutnya kita lanjut ke desain program. Nah, desain program ini saya gambarkan dengan flowchart. Seperti tadi, inputnya berasal dari sensor ultrasonik, dan juga di sini saya tambahkan saklar. Jadi, ketika saklarnya menyala, programnya akan berjalan. Sedangkan ketika saklarnya mati, program tidak akan berjalan. Selanjut, jika saklarnya menyala, maka sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2 akan mulai mengukur jarak. Nah, lalu jaraknya yang telah terukur tadi akan ditampilkan pada serial print Arduino. Nah, di sini ketika jarak yang diukur sensor ultrasonik 1 kurang dari 10 dan jarak yang diukur sensor ultrasonik 2 lebih dari 10, maka benda yang terdeteksi tersebut diklasifikasikan sebagai gelas kecil. Sehingga jika yang tadi bernilai benar, maka relaynya akan on selama 8 detik. Itu akan mengaktifkan DC water pump juga. Seperti yang tadi, saat pengisian, LED merah juga akan menyala selama 8 detik. Nah, setelah selesai mengisi, maka relaynya akan off, dan juga DC water pump-nya juga akan nonaktif, dan juga lampu merahnya akan nonaktif. Setelah itu, maka sensor ultrasonik akan kembali lagi mengukur jarak bendanya. Namun jika jarak yang tadi tidak memenuhi, ada kondisi kedua, yaitu ketika jarak 1 kurang dari 10 dan jarak keduanya kurang dari 10 juga. Nah, di sini sensor 1 dan sensor 2 sama-sama mendeteksi benda, berarti benda yang dideteksi
merupakan gelas berukuran sedang. Oleh karena itu, relaynya akan on selama 14 detik dan juga mengaktifkan DC water pump-nya, dan juga diikuti lampu merah menyala selama 14 detik. Setelah selesai pengisian, maka relay dan LED merah akan nonaktif dan kembali lagi pada sensor ultrasonik mengukur jarak. Nah, di luar kondisi tersebut berarti tidak mendeteksi benda, ataupun juga hanya sensor 2 yang mendeteksi benda, itu karena tidak mungkin karena bendanya dianggap melayang. Jadi relay akan off dan LED merah akan off. Begitu seterusnya sehingga saklar dimatikan, maka sistem akan nonaktif. Lalu dari desain program yang tadi diimplementasikan ke dalam kode seperti yang tadi sudah saya sampaikan di layout rangkaiannya. Untuk pertama didefinisikan pada trigger 1 pada sensor ultrasonik 1, dia berada di pin 8. Untuk echo 1 berada di pin 9. Lalu trigger 2 berada di pin 10, echo 2 berada di pin 11, dan juga relay berada pada pin 12. Lalu di sini juga akan sensor ultrasonik itu akan mengukur lamanya waktu dari sinyal yang dipantulkan oleh objeknya. Jadi sini saya definisikan durasi dari kedua sensor ultrasoniknya. Nah, dari durasi tersebut dapat diperoleh jarak bendanya. Dan jarak bendanya juga saya definisikan dengan variabel ini, distance 1 dan distance 2. Dan juga saya mendefinisikan yang LED yang biru yang tadi berada di pin 5. Nah, lalu di void setup ini serial begin untuk mengaktifkan serial Arduino. Lalu kita definisikan di sini trigger 1 itu sebagai output, lalu echo 1 sebagai input, trigger 2 output, echo 2 input, relay sebagai output, dan juga LED biru sebagai output. Lalu di sini ada fungsi untuk mengukur jarak. Ini pengukuran jarak 1 yaitu pada sensor ultrasonik yang di bawah, sensor ultrasonik 1. Di sini trigger 1 akan aktif, dia akan memantulkan gelombang ultrasonik. Nah, lalu terdapat delay. Lalu sensor ultrasoniknya akan high lagi, dia akan memantulkan suara lagi. Maksud saya gelombang ultrasonik lagi. Lalu setelah itu dia akan nonaktif, dia tidak memantulkan lagi. Dan dari durasi tersebut, durasi akan dibaca dari receiver dari sensor ultrasonik. Nah, lalu didapat jarak benda tersebut adalah durasi per 2 dibagi 29,1. Lalu untuk pengukuran jarak 2 sama seperti pada pengukuran jarak 1. Hanya saja trigger 1, echo 1 diganti dengan trigger 2, echo 2. Untuk keseluruhannya kurang lebih sama. Lalu pada void loop ini adalah program yang akan dieksekusi berulang-ulang. Di sini yang akan berulang-ulang adalah pengukuran jaraknya. Karena selama sistem aktif, dia akan terus mengukur apakah di depan sensor ultrasonik ada benda atau tidak. Nah, lalu jarak benda tersebut akan ditampilkan pada serial print Arduino. Seperti ini. Nah, lalu sesuai dengan
desain program yang tadi, kita buat ada 2 kondisi, yaitu ketika distance 1-nya kurang dari 10 dan distance 2-nya lebih dari 10. Ini berarti benda terdeteksi sebagai gelas kecil. Ini ketika gelasnya terdeteksi, maka relay low di sini dia akan aktif. Relaynya akan aktif selama 8 detik, lalu relaynya akan mati. Lalu setelah relaynya mati, maka LED 1 akan high di sini untuk LED adalah menyala. Maka LED-nya menyala. Di sini saya beri delay 7 detik. Itu waktu untuk mengambil gelasnya. Apabila gelas tidak diambil, dia akan terisi lagi. Jadi saya berikan waktu 7 detik untuk mengambil gelas. Lalu setelah 7 detik, LED birunya akan mati. Selain itu juga ada kondisi kedua, yaitu ketika jarak 1 kurang dari 10 dan jarak 2 kurang dari 10. Maka relay akan aktif. Nah, karena yang terdeteksi adalah gelas sedang, di sini durasinya saya tambahkan jadi 14 detik. Lalu setelah mengisi, relaynya akan mati. Dan sama seperti tadi, LED-nya akan menyala, LED biru. Sama saya beri delay selama 7 detik untuk pengambilan gelas kembali. Setelah itu, LED-nya akan mati kembali. Selain kondisi di atas, relaynya akan selalu high atau nonaktif. Sekian implementasi programnya. Setelah itu kita lanjut pada hasil pengujiannya. Nah, dari hasil pengujian di sini bisa dikatakan berhasil, program berjalan dengan baik, yaitu ditunjukkan ketika kita mengisi LED-nya yang merah akan menyala ketika mode pengisian. Lalu ketika sudah full, di sini airnya terlihat sudah tidak mengalir lagi dan LED biru menyala. Video pengujiannya dapat disaksikan pada YouTube saya di tautan berikut ini. Sekian presentasi tugas perancangan ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya akan melakukan pengujian alat ini. Yang pertama, nyalakan saklar. Nah, sudah terdengar bunyi dari relay, maka sekarang kita coba letakkan gelas yang kecil. Ketika mengisi, lampu akan menyala merah. Nah, ketika penuh, lampu akan biru. Kita pindahkan. Kita tunggu lampu biru mati. Setelah lampu biru mati, kita coba dengan gelas yang besar. Sama seperti tadi, LED merah akan menyala. Lalu ketika penuh, LED biru akan menyala. Baik, saya matikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.